Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nasyad Alfa Siregar dari kelas 1KA23 dengan NPM 101259 dan 26. Sebelumnya saya berasal dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar bisnis dan ekonomi digital minggu keempat. Pada era modern seperti saat ini, kita hidup di dunia yang semakin terhubung dengan teknologi. Hampir setiap aktivitas manusia, mulai dari belanja, belajar, bekerja, hingga hiburan, semuanya sudah beralih ke ranah digital. Kita bisa membeli barang tanpa harus pergi ke toko belajar, tanpa harus hadir, online kelas, dan bahkan bekerja dari rumahnya dengan koneksi internet. Perubahan besar inilah yang akhirnya melahirkan istilah yang disebut sebagai neo-ekonomi. Neo-ekonomi bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana teknologi mengubah cara kita beraktivitas, cara perusahaan beroperasi, serta cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang membuat kita perlu memahami konsep-konsep dasar dalam ekonomi digital. Pengertian neo-ekonomi. Neo-ekonomi itu apa sih? Neo-ekonomi itu adalah bentuk ekonomi baru yang menjadikan teknologi digital sebagai fondasi utama dalam menjalankan kegiatan bisnis dan ekonomi. Ada 3 unsur penting dalam neo-ekonomi itu. Tiganya itu internet sebagai penghubung global, terus yang kedua itu ada aplikasi sebagai alat untuk menjalankan aktivitas digital, yang ketiga itu ada gadget seperti smartphone atau laptop sebagai perangkat akses. Ketiga komponen ini membuat aktivitas bisnis menjadi lebih cepat, efisien, dan tanpa batas ruang serta waktu. Contohnya dari neo-ekonomi itu ada belanja online melalui Tokopedia atau Shopee. Terus ada lagi kayak pemesanan makanan lewat GoFood atau GrabFood. Ada juga yang pembayaran digital melalui GoPay, Dana, OVO atau QRIS. Dan ada juga pelajaran seperti online menggunakan Google Classroom, Zoom, atau LMS Campus. Semua ini dulu mungkin terlihat tidak mungkin, namun kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya kita akan membahas konsep long tail. Dalam ekonomi tradisional, perusahaan hanya fokus menjual produk yang paling banyak diminati karena keterbatasan tempat, stok, dan biaya distribusinya. Namun di dunia digital, kondisi ini berubah total. Ada konsep yang disebut long tail, yaitu situasi di mana produk-produk niche atau produk yang peminatnya sedikit, tetapi bisa laku di pasar digital. Mengapa bisa begitu? Karena internet memiliki jangkauan global, yang artinya itu produk langka atau jarang dicari tetap memiliki pembeli. Walaupun jumlah peminatnya kecil, mereka tersebar di berbagai wilayah bahkan negara. Untuk contohnya itu ada semisal komik lawas yang tidak dijual di toko. Ada juga aksesoris anime yang hanya dicari oleh komunitas tertentu. Ada lagi itu barang koleksi action figure atau perlengkapan, ya khususnya hobi khusus lah. Dalam dunia nyata, barang seperti ini sulit ditemukan dan jarang laku. Tapi di pasar digital, produk semacam itu tetap memiliki kesempatan besar untuk terjual. Konsep long tail inilah yang membahas bisnis digital menjadi jauh lebih fleksibel dan menguntungkan bagi berbagai jenis penjual. Selanjutnya saya akan membahas CMS atau Content Management System. Website menjadi salah satu media penting dalam bisnis digital.
Namun tidak semua orang memiliki kemampuan pemrograman untuk membuat website dari nol. Disinilah peran CMS atau Content Management System menjadi sangat penting. CMS atau Content Management System itu adalah sistem yang memudahkan kita untuk membuat, mengatur, dan mengelola konten digital tanpa harus menguasai coding secara mendalam. Contohnya untuk CMS atau Content Management System yang dikenal luas, itu ada WordPress yang banyak digunakan untuk blog dan website perusahaan, dan ada juga Commute. Dengan CMS atau Content Management System, perusahaan bisa mengatur tampilan website, terus bisa mengubah artikel atau berita, terus ada lagi membuat toko online, terus menambahkan foto, video, dan informasi lainnya. Semua bisa dilakukan dengan cepat dan efisien melalui antarmuka yang mudah digunakan itu. Selanjutnya saya akan membahas CDS atau Content Delivery Service. Selain CMS, ada juga CDS atau Content Delivery Service yang berfungsi untuk mempercepat distribusi data atau konten digital kepada pengguna. Cara kerjanya itu adalah dengan menyimpan data pada server lokal di berbagai wilayah. Ketika pengguna mengakses website, sistem akan memilih server yang paling dekat dengan lokasi pengguna yang mengklik website tersebut. Hasilnya itu website lebih cepat dibuka karena kan lebih dekat tuh. Yang kedua, ada video lebih lancar atau buffering. Yang ketiga, pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Analogi sederhananya itu, bayangkan nih saya ingin mengambil barang di gudang. Jika gudangnya jauh, tentu lebih lama dan melelahkan. Tapi jika tempat gudangnya dekat di saya itu, maka prosesnya menjadi sangat cepat. Begitu juga dengan kerja CDS atau Content Delivery Service. Contohnya dapat kita rasakan saat menonton YouTube, Disney, atau membuka website internasional, namun tetap terasa cepat. Selanjutnya kita akan membahas hyperlink. Hyperlink itu apa sih? Hyperlink itu adalah semacam tautan yang menghubungkan satu halaman ke halaman lainnya. Meski terlihat sederhana, hyperlink merupakan salah satu elemen dalam dunia internet. Dengan hyperlink kita bisa berpindah dari halaman dalam website menuju halaman lain di situs yang berbeda. Yang selanjutnya ada melihat referensi sumber atau informasi tambahan. Hyperlink adalah fondasi yang membuat internet bisa saling terhubung seperti sekarang. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa ekonomi digital bukan hanya perubahan teknologi, tetapi juga teknologi pikir dan cara kerja dalam dunia bisnis. Konsep neo-ekonomi itu ada long tail, CMS atau Content Management System, selanjutnya CDS, Content Delivery Service, dan Hyperlink merupakan elemen-elemen dasar yang sangat penting untuk dikuasai, terutama bagi kita yang belajar di bidang teknologi dan bisnis digital. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih siap menghadapi kayak semacam tantangan dan peluang di era digital yang serba cepat dan dinamis. Ya, demikian presentasi dari saya pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.